wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Masih semangat ya belajar hari ini? Kali ini kita akan belajar materi SBDP dan PJOK. Untuk yang pertama kita akan belajar SBDP, yaitu poster, batik, dan teknik potong. Tema 5, tema 3, dan 4. Yang pertama, poster dan batik. Poster adalah sebuah karya dua dimensi, isinya berupa ajakan untuk melakukan kebaikan. Misalnya, ajakan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, menghemat air, hemat listrik, gemar membaca buku, membuang sampah di tempat sampah, dan sebagainya. Selain berisi kalimat ajakan yang bagus, untuk menarik perhatian pembaca, biasanya poster juga dibuat dengan warna yang menarik. Bahan-bahan untuk membuat poster adalah kertas gambar, penggaris, pensil warna, spidol atau krayon. Nah, di bawah ini adalah contoh-contoh poster untuk mengajak orang-orang untuk menghemat air. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Karya batik ada yang menggunakan perpaduan garis dan bangun datar seperti bintang atau bunga. Selain pada kain, batik juga bisa digambar di garis. Berikut ini adalah contoh-contoh batik Indonesia. Ada batik Solo dan batik Betawi. Berikutnya yaitu teknik potong, lipat, dan sambung. Apa itu teknik potong, lipat, dan sambung? Yaitu teknik-teknik dasar dalam membuat sebuah kerajinan atau karya seni. Teknik potong, lipat, dan sambung dapat kita pakai dalam membuat boneka katak dan boneka kupu-kupu. Yang pertama, membuat boneka katak. Seperti ini ya, contoh gambarnya. Alat dan bahan untuk membuat boneka katak adalah kain flanel berwarna hijau, biru, dan putih. Ada dakron atau kapas, gunting, jarum, dan lem, serta pola gambar katak. Dalam membuat boneka katak saat menjahit, kita menggunakan teknik tusuk veston. Nah, seperti ini teknik tusuk vestonnya. Dalam membuat boneka katak, kita menerapkan teknik potong dan sambung. Kedua, membuat boneka kupu-kupu. Nah, ini adalah contoh boneka kupu-kupu. Alat dan bahan untuk membuat boneka kupu-kupu sama seperti membuat boneka katak. Ada kain flanel berwarna hijau, biru, dan putih. Ada dakron atau kapas, gunting dan jarum, dan lem, pola, serta putik bunga plastik. Dalam membuat boneka kupu-kupu, kita menerapkan teknik potong, tempel, dan sambung. Kita akan belajar gerakan mat melompat, tema 5, subtema 3 dan 4, mupel PJOK. Yang pertama, gerakan meniru hewan, meloncat katak. Di sini ada 3 langkah bagaimana meloncat katak. Pertama, angkat tubuh setengah duduk. Kedua, melayang dengan kaki tetap menekuk. Lalu, ketiga, pendaratan dengan telapak kaki dengan tangan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Meloncat kanguru. Nah,
Untuk meloncat kanguru, kita dapat melakukan awalan dengan berdiri, menekuk lutut dan condongkan badan ke depan, lalu bertumpu pada jari-jari kaki. Setelah itu, lakukan loncatan dengan mengeper paha atau sedikit tekuk, dan lakukan berulang-ulang. Yang kedua, bergantung sambil berayun dan berputar. Pertama, bergantung sambil berayun. Berikut gambar dan langkah-langkahnya. 1. Genggamlah palang di atas kepala. Yang kedua, ayunkan tubuh ke belakang dan ayunkan tubuh ke depan sebanyak 4 kali. Setelah itu, melompat, lalu melepaskan genggaman pada palang, lalu melompat mendarat. Sambil berputar. Yang pertama, genggam palang dengan kuat. Lalu, gerakan tubuhmu memutar setengah lingkaran. Berputarlah 4 kali ke kiri dan ke kanan. Setelah itu, melompatlah untuk mendarat. Lompat dan meloncat. Yang pertama, gerakan melompat. Gerakan melompat itu ada 2, gerakan melompat dengan awalan berdiri dan dengan awalan berlari. Dengan awalan berdiri, untuk gambar ke-1 merupakan sikap berdiri. Gambar kedua merupakan gerakan menolak pada lantai yang dilakukan dengan kedua kaki. Gerakan ketiga merupakan sikap melayang di udara setelah melakukan tolakan. Gerakan keempat merupakan sikap mendarat dengan menjejakkan kedua kaki. Gambar yang kedua, melompat dengan awalan berdiri. Yang pertama, merupakan awalan sebelum berlari. Yang kedua, merupakan gerak berlari dan menolak dengan satu kaki. Gerakan ketiga merupakan sikap melayang setelah melakukan tolakan. Gerakan keempat merupakan sikap melayang dengan merenggangkan tubuh. Gerakan kelima merupakan sikap mendarat dengan menjejakkan kedua kaki. Berikutnya, melompat dengan bantuan alat. 1. Melompat hula hoop. Nah, melompat dengan hula hoop bisa menggunakan variasi di mana di sini kita membutuhkan hula hoop. Lakukan variasi lompatan dengan awalan berdiri, melompatlah tanpa jeda hingga akhir hula hoop atau berhenti. Melompat kardus. Untuk melompat kardus dilakukan dengan variasi lompatan dengan berlari melompati kardus. Lakukan pendaratan dengan meluncur di atas matras. Teman-teman, untuk materi hari ini cukup banyak ya, tapi semoga teman-teman bisa lebih paham dan mengerti. Sampai bertemu di materi berikutnya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.